Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari mencuci tangan dan langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk itu, saya meminta perhatian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, menurut WHO tahun 2009, cuci tangan adalah suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, atau hand rub dengan menggunakan antiseptik. Sedangkan menurut James, 2008, mencuci tangan merupakan teknik dasar yang paling penting dalam pencegahan dan pengontrolan infeksi. Kapan kita harus mencuci tangan? Jadi Bapak Ibu, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kita harus mencuci tangan setiap kali tangan kita kotor, seperti mengetik, memegang uang, hewan atau binatang, dan setelah berkebun. Yang kedua, sesudah buang air besar dan air kecil. Yang ketiga, sebelum menyusui bayi. Yang keempat, setelah menceboki anak atau bayi. Dan yang kelima, sebelum makan dan menyuapi anak. Keenam, sebelum memegang makanan dan setelah makan. Ketujuh, setelah bermain di tanah, lumpur atau tempat kotor. Dan yang kedelapan, setelah bersin atau batuk. Dan saat ini, saya akan menjelaskan 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Basahi tangan dengan air mengalir. Selanjutnya, gunakan sabun. Langkah pertama, gosok kedua telapak tangan secara bersamaan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kanan menggunakan tangan kiri dan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jari tangan. Langkah keempat, gerakan mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari tangan kanan dalam genggaman tangan kiri, begitu pula sebaliknya. Langkah keenam, putar ujung jari tangan kanan ke telapak tangan kiri, begitu pula sebaliknya. Bilas tangan menggunakan air mengalir. Terakhir, keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu kering dan bersih. Saat ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pemberian suplemen zat besi bagi ibu hamil. Yang pertama, apa itu tablet zat besi? Zat besi merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan dalam tubuh. Pemberian zat besi ini untuk membentuk darah merah atau hemoglobin dalam tubuh. Kemudian tujuan pemberian zat besi. Yang pertama, untuk memperbaiki satu zat besi ibu yang masih belum tercukupi dari makanan sehari-hari. Yang kedua, menunjang persediaan darah ibu hamil untuk pembekuan HB. Kemudian untuk mencegah anemia selama kehamilan yang dapat membahayakan jiwa ibu dan menghambat pertumbuhan janin. Setelah kita mengetahui tujuan, sekarang kita akan mengetahui manfaat dari pemberian tablet zat besi. Tablet zat besi selama kehamilan sangat penting karena dapat membantu proses pembentukan darah merah sehingga dapat mencegah terjadinya anemia atau penyakit kekurangan darah. Kekurangan zat besi atau anemia defisiensi zat besi selama hamil dapat berdampak tidak baik bagi ibu maupun janin. Pendarahan yang dapat berlangsung seperti melahirkan berefek lebih buruk pada ibu hamil yang anemia. Kekurangan zat besi juga mempengaruhi pertumbuhan janin sehingga saat lahir berat badannya di bawah normal atau BBLR. Akibat lainnya adalah bayi lahir prematur. Setelah kita mengetahui tujuan dan manfaat dari pemberian tablet zat besi, sekarang kita akan mengetahui tentang dosis pemberian tablet zat besi. Kebutuhan angka zat besi selama trimester pertama relatif sedikit, yaitu 0,8 mg sehari, yang kemudian meningkat tajam selama trimester kedua dan ketiga, yaitu 6,3 mg sehari. Khusus pada masa kehamilan terutama trimester ketiga merupakan
masa kritis di mana kebutuhan akan zat besi meningkat. Jika zat besi dalam darah kurang, maka kadar hemoglobin akan menurun, yang akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kadar Hb ibu hamil trimester akhir dan tingginya angka anemia pada trimester ketiga dapat mempengaruhi berat badan lahir bayi. Demikian hasil penyuluhan saya mengenai pemberian tablet zat besi pada ibu hamil. Semoga penyuluhan yang saya lakukan bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Julia Jasmine Jawadan, mahasiswi program studi ilmu keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menyampaikan program kesehatan pada komunitas mengenai rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberantas jentik nyamuk di rumah. Pokok materi yang akan saya bahas, yang pertama mengenai pengertian rumah bebas jentik nyamuk. Yang kedua, cara menghindari gigitan jentik nyamuk. Yang ketiga, yaitu cara memberantas jentik nyamuk. Materi program yang akan saya bahas yang pertama, yaitu pengertian rumah bebas jentik nyamuk. Rumah bebas jentik nyamuk adalah rumah tangga yang setelah dilakukan pemeriksaan jentik berkala tidak terdapat jentik nyamuk. Memberantas jentik bermaksud untuk membebaskan rumah dari jentik-jentik yang mengganggu kesehatan. Yang kedua, yaitu cara menghindari gigitan nyamuk. Yang pertama, menggunakan kelambu ketika tidur. Yang kedua, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, misalnya obat nyamuk, bakar, semprot, oles atau usap ke kulit, dan lain-lain. Yang ketiga, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar. Yang keempat, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai. Yang kelima, memperbaiki saluran talang air yang rusak. Yang keenam, menaburkan larvasida atau bubuk pembunuh jentik. Yang ketujuh, yaitu memelihara ikan pemakan jentik di kolam. Yang kedelapan, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, misalnya zodia, lavender, rosemary, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu cara memberantas jentik nyamuk. Yang pertama, menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, tatakan kulkas, tatakan pot kembang, dan tutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti lubang bak kontrol, lubang pohon. Lakukan yang dapat menampung air hujan. Yang ketiga, yaitu mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti ban bekas, kaleng bekas, plastik-plastik yang dibuang sembarangan, bekas botol, gelas aqua, plastik kresek, dan lain-lain. Demikian dari hasil penjelasan saya mengenai program kesehatan komunitas pada perilaku hidup bersih dan sehat pada rumah tangga agar bebas dari jentik nyamuk. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Shalom. Perkenalkan, nama saya Berbalina Suplatu, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di sini saya akan mengedukasi kepada teman-teman bagaimana penyalahgunaan nafsa bagi remaja, kurang lebih 30 menit. Jadi teman-teman, pengertian dari nafsa sendiri adalah bahan atau zat yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, seperti pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang termasuk nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang berikut zat adiktif lainnya. Yang termasuk zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh
psikoaktif di luar narkoba dan psikotropika. Penyebab penyalahgunaan nafsa sangatlah kompleks, interaksi berbagai faktor. Yang pertama, faktor individual. Faktor individual kebanyakan dimulai pada saat remaja, sebab pada remaja sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Ciri-ciri remaja yang mempunyai risiko lebih besar menggunakan nafsa. Yang pertama, cenderung memberontak. Kedua, memiliki gangguan jiwa, misalnya depresi, cemas. Kemudian, perilaku yang menyimpang dari aturan norma yang ada. Yang berikut, kurang percaya diri, mudah kecewa dan agresif, murung dan pemalu, jenuh, putus sekolah, dan lain-lain. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Tabita Dias. Saya merupakan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang program pemerintah yaitu KB atau Keluarga Berencana. Tentu ibu-ibu di sini sudah mendengar atau bahkan tahu tentang keluarga berencana itu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan metode medis yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kelahiran, yang dimana tujuannya yang pertama untuk pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan berikut mencegah kehamilan karena alasan pribadi. Berikutnya lagi menjarangkan kehamilan, dan yang terakhir membatasi jumlah anak. Tentu program dari pemerintah ini memiliki manfaat yang sangat banyak untuk ibu, anak, dan keluarga. Yang pertama untuk ibu-ibu sendiri, yang pertama mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu. Yang ketiga menjaga kesehatan ibu, dan yang keempat merencanakan kehamilan lahir terprogram. Yang kedua untuk manfaat untuk anak. Yang pertama mengurangi resiko kematian bayi, yang kedua meningkatkan kesehatan bayi, yang ketiga mencegah bayi kekurangan gizi, yang keempat tumbuh kembang bayi lebih terjamin, yang kelima kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi, dan yang terakhir mendapat kualitas kasih sayang yang lebih maksimal. Dan manfaat untuk keluarga, manfaat yang terakhir yang pertama dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga itu sendiri, dan yang kedua harmonisasi keluarga lebih terjaga. Mungkin ibu-ibu di sini ya ibu-ibu, jadi untuk program KB ini sangat banyak manfaatnya bagi ibu-ibu. Program KB ini bukan dimaksudkan untuk membatasi ibu untuk mempunyai keturunan atau dan sebagainya. Tapi program ini diperuntukkan agar kesehatan dari ibu, anak, dan keluarga itu sendiri lebih terjamin. Ya ibu-ibu, mungkin itu saja penyuluhan saya di hari ini. Mudah-mudahan penyuluhan ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kesejahteraan dan kesehatan keluarga kita semua. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.